Laki-laki dengan tangan yang terikat. Cerpen mistis karya Cory Elbar. Kisah mistis ini diilhami atau diangkat dari kejadian nyata yang dialami oleh sebuah keluarga. Laki-laki dengan kedua tangannya diikat dan selalu duduk di atas divan belakang rumah. Di mana dia sekarang? Tanya Teguh kecil kepada ibunya. Ibunya tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh Teguh kepadanya. Ibunya menganggap pertanyaan itu adalah pertanyaan asal keluar dan tidak bermakna, layaknya pertanyaan anak-anak yang sedang bermain. Sehingga pertanyaan itu diabaikan begitu saja bertahun-tahun. Hingga bertahun-tahun kemudian, Teguh bukanlah Teguh kecil lagi. Ngobrol dengan kami ketika kami berkunjung ke rumah keluarga yang penuh dengan memori suka duka, bahkan sampai kepada suasana mistis. Aku, kakakku Ros, dan adikku Tiur duduk di ruang tamu. Di situ ada kedua orang tua Teguh, istri Teguh, dan adik Teguh bernama Dias. Kami disuguhi pisang kepok rebus panas dan teh panas juga. Membuat obrolan kami semakin menarik, seru, dan lupa waktu. Dulu kamar ini memiliki pintu yang tembus ke belakang. Ada sebuah divan di depannya. Teguh mengawali kisah yang terekam dalam memorinya. Ada seorang laki-laki yang selalu duduk di divan itu. Kami selalu berkomunikasi. Sayang, aku lupa apa saja yang menjadi pembicaraan kami saat itu. Tidak ada yang aneh tentang laki-laki itu. Aku rasakan saat itu. Karena aku merasa ia bagian dari hidupku atau bagian dari keluarga kita. Hubunganku dengannya berjalan secara natural saja, seperti aku berbicara dengan salah satu keluarga, begitu. Itu yang aku rasakan. Pada saat itu, sedikit pun aku tidak menyadari bahwa laki-laki itu bukanlah manusia. Kata Teguh. Usia berapa kamu saat itu? Tanyaku. Aku belum sekolah kayaknya, jawab Teguh. Wajah laki-laki itu selalu tersenyum. Ia memiliki rambut yang sangat panjang. Dan rambut itu memenuhi dan menutupi seluruh divan itu. Ia juga memiliki jenggot yang cukup panjang. Itulah laki-laki yang secara teratur menemuiku. Setiap pagi ia datang. Bagaimana dia datang, aku tidak tahu. Yang pasti, aku melihatnya ketika ia sudah berada di atas divan itu. Hingga suatu saat, dia tidak pernah kelihatan lagi. Itu sebabnya aku bertanya kepada ibu saat itu. Oh iya, aku ingat pertanyaan itu, kata ibunya Teguh. Sayangnya aku tidak ngerti siapa yang Teguh maksud. Aku hanya berpikir itu sekedar ocehan anak kecil biasa. Pernahkah kamu melihatnya, Dias? Tanya Ros kepada adiknya Teguh. Enggak, jawabnya. Oh, ya. Yang ditemui rupanya cuman keturunan laki-laki tertua, jelas Ros. Itu pasti roh sahabat leluhur kita. Dulu kakek mempunyai sahabat roh halus. Karena memang
kehidupan zaman itu lazim melakukan hal-hal yang berbau mistis sebagai upaya untuk meningkatkan status sosial. Roh itu biasanya mengikuti anak-anak tertua, laki-laki dari setiap generasi keturunan kakek. Kakek memiliki anak laki-laki tertua. Kemudian anak laki-laki tertua kakek ini melahirkan ayahnya Teguh. Kemudian lahirlah Teguh sebagai keturunan laki-laki tertua generasi ini. Untunglah kedua tangan laki-laki itu terikat. Itu menandakan bahwa roh itu sudah diikat atau dibelenggu, tidak bebas lagi maksudnya. Karena kita sudah melepaskan hubungan kita dengan para roh sahabat kakek kita itu. Ingatkah dulu waktu kita membakar tempat sesembahan kakek? Apinya menari-nari, cerita Ros. Oh iya, jawab ayahnya Teguh. Menari-nari gimana? Tanyaku. Apinya meliuk-liuk ke kiri ke kanan sambil menuju ke arah atas, jawab Ros. Kak, ada apa dengan Tiur? Kata ibunya Teguh menghentikan pembicaraan kami sambil menunjuk ke arah adikku. Kenapa Tiur? Kataku kaget langsung berdiri ke arahnya. Kami kaget melihatnya. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin bercucuran membasahi tubuhnya. Dia tidak sanggup lagi berbicara. Antara sadar atau tidak sadar. Masing-masing kami menolongnya meski dalam keadaan bingung. Ada yang memijatnya, memberinya minum air panas, memberinya nasi panas. Aku tidak mengerti, tiba-tiba saja, kata Tiur. Tidak pernah aku merasa seburuk ini, imbuhnya setelah sedikit lega. Aneh, kenapa ya? Kejadian aneh ini secara tiba-tiba menyerang kita. Di saat kita sedang membicarakan si laki-laki yang tangannya terikat itu, kami mengantar Tiur pulang. Dan malam harinya, Tiur bermimpi buruk dan sangat mengerikan. Ada seorang laki-laki gondrong mengejar dan ingin menangkapku. Karena aku berada dalam radius kekuasaannya. Wajahnya nampak sangar dalam kegeraman. Aku melihat banyak orang yang berada di bawah kekuasaan laki-laki itu. Tapi mereka tidak berdaya. Aku lari, aku melawannya. Sehingga aku ingin ia bunuh. Cerita Tiur di pagi harinya. Oh, rupanya laki-laki yang meski tangannya sudah terikat, tidak henti-hentinya mengikuti dan mengintimidasi keluarga kami. Kami menolakmu, laki-laki dengan tangan yang terikat.